Shalom, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat, haleluya. Sebab kita ada di sini karena kemurahan Tuhan, amin. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari selalu baru ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini, kami kuat sampai hari ini. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu yang besar buat kami. Pagi ini kami datang bersyukur, memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya Engkau saja yang kami mau tinggikan di tengah-tengah ibadah kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi. Kami rindu hadirat Allah memenuhi kami dan setiap kami dibawa masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sempurnakan segala sesuatunya, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang bersyukur katakan amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidat atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya, akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran, dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran. Dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani.
Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa, dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat. Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya, kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan, karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi Dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau kami ada hari ini semua karena karunia-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau mengucap syukur dan mengucap syukur di hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Hari ini karena kasih
setiamu. Katakan hidup kami persembahkan buat Engkau Tuhan. Persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih, mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan buat kami. Persembahkan hanya bagimu. Terima kasih, ku berterima kasih buat penyertaanmu. Katakan dengan hatimu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Kami bersyukur menyembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Mari naikkan sembah syukur. Naikkan sembah syukur di hadapan Raja. Waktu kami datang di hadirat-Mu, kami hanya mau bersyukur Tuhan, mau menyembah-Mu Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima segala sembah, hanya Kau yang layak. Terima segala syukur kami, hanya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, kami gak cuman mau meminta-minta Tuhan. Tapi kami mau sembahkan pujian syukur kami di hadapan Engkau, Yesus Raja. Terima kasih buat setiap berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih buat studi kami. Terima kasih buat segala apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami, ya Yesus. Haleluya. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri, katakan ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku
Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, suruh bumi penuh kemuliaan, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu, suruh bumi penuh kemuliaan, suruh bumi penuh, suruh bumi Kami percaya Tuhan, saatnya kami boleh bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat, Tuhan buka jalan buat setiap kami. Ada mujizat Allah di tempat ini. Yang siap sama-sama katakan amin, haleluya. Kami datang membawa setiap pujian kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Menyatukan suara kami, menyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala.
nggak mau ragu karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau hidup dan berkuasa penuh dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh mulia dan indah ya Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan
Haleluya Bapa. Shikabakarana lama. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari semua sembah Tuhan. Berbahasa roh kita yang sudah bisa berbahasa roh bersama-sama. Kirata kata kararata. Bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tirapa shikarata kararata. Shikara para shikarata karata kararata. Kirata karara lama syata karara lama syande. Haleluya, haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan bersamaku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dari awal sama-sama katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yes, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
keadaan. Firman Allah atau perkataan orang lain, firman Allah atau situasi dirimu, pergumulanmu. Mari arahkan hati kepada firman Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita. Firman itu berkuasa. Situasi boleh A, B, C, dan E, tapi firman Allah tetap berdaulat. Pandang pada firman Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ucapkan sekali lagi sampai iblis gemetar. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, menikmati Engkau berkata-kata kepada kami. Hamba-Mu gak ada apa-apanya, hamba-Mu juga belajar. Hamba-Mu mau duduk seperti Maria, diam di kaki-Mu, mendengar setiap perkataan. Karena Engkau yang berotoritas pada pagi hari ini. Engkau yang menjamah anak-anak-Mu satu persatu. Gak ada yang Engkau lewatkan biar mereka ketemu Engkau secara pribadi pagi ini Tuhan. Bukan ketemu yang lain, ketemu Tuhan Yesus. Pastikan dirimu saat ini di sini ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Kurapasyi kata karena alam-alam. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau baik, Engkau luar biasa. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Amin. Silakan duduk. Beri senyum kanan kiri dulu dong. Ya. Cheers. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup bersama Tuhan tuh sesuatu banget. Ya, sesuatu banget. Kemarin Tuhan izinkan saya ke sekolah ambil rapot anak saya. Saudara, saya tidak sadar kalau di belakang saya itu ada seorang ibu. Kita di dalam ruang kelas anak-anak kan ya, ruang kelas Jeremy, di belakang saya ada seorang ibu dan saya tiba-tiba menoleh ke belakang dan kemudian saya ingat Mama Jovan ya, saya bilang begitu. Mama Jovan ya, dia agak lupa dengan saya, dia lupa dan Mama siapa ya? Gitu. Saya Mama Jeremy Haryo, saya bilang gitu, saya Mama Jeremy Haryo. Terus kemudian saya ingatkan dia, dulu kita sama-sama datang di Mitra Keluarga di hari yang sama, melahirkan di hari yang sama kan, saya bilang gitu. Jovan itu teman Jeremy. Waktu itu saya masuk di ruang persalinan, dia juga masuk di ruang operasi, dia sesar, dia ditangani dokter Antoni, saya dokter Lydia, saya normal, persalinan normal. Ulang tahun anak kita sama, terus oh iya aku ingat baru gitu ya saudara, dia baru ingat. Nah saudara, saya bilang ulang tahun anak kita sama dan Rabu kemarin tepat 18 September usia 17 tahun, Jovan juga kan, sorenya juga sama, cuman dia sesar. Jadi Mi lahir sore hari dan saya ingat waktu lahir tuh lancar banget. Saya di ruang persalinan itu masih dengar Kak Fani ini ketawa-ketawa dengan Kak Marta Daniel ya, Cik Marta itu ya di luar mereka ngobrol, ketawa nungguin kan itu memberi penghiburan tersendiri, penghiburan sendiri. Kalau Pak Haryo kan masuk di ruang persalinan, saya aja bilang teman-teman masih di luar ya, luar biasa tuh, dengar banget suaranya. Nah, bagi saya itu sesuatu, saudara. Sesuatu karena begini. Ya memang kemudian kita TK bareng, TK ketemu lagi. Kenapa? Sama ya anak kita sekolah di sini. Tapi waktu SD
Itu saya ingat betul dia pindah ke Myanmar. Suaminya kerja di Unilever kalau nggak salah dan ditugaskan di sana gitu ya, di Myanmar. Dan setelah itu kita lost contact sampai saya nggak tahu sudah kembali ke Indo dan sekelas lagi gitu ya. Dan itu saya waktu noleh, Mama Jovan ya baru, iya betul ya dia bilang gitu. Nah, saudara, kenapa saya sedikit prolog ini? Karena peristiwa saya hamil itu sesuatu bagi saya. Saya sering kali katakan, saya sering kali ceritakan pada teman-teman semua, bagaimana waktu kami datang di dokter yang pertama, dokter itu bilang kalau baby ini lebih dari 6 bulan di kandungan, itu luar biasa. Itu bagus, dokter yang pertama begitu. Saya keluar dari ruang praktek pun nangis sudah dipeluk Pak Haryo. Nangis saya. Saya hamil itu sesuatu yang menggembirakan buat saya dan Pak Haryo. Tapi tiba-tiba saya mendengar seperti itu. Saya langsung telepon Pak Tim. Kita telepon Pak Tim, Pak Tim bilang gini, firman Tuhan itu ajaib. Kamu mengalami mujizat Tuhan, dia ceritakan tentang kedaulatan firman Tuhan. Dan endingnya cari second opinion dokter ya, pindah di dokter yang lain. Katakan dokter pertama itu salah, no, dia seorang dokter spesialis dan peralatannya juga oke dan benar adanya. Tapi cara penyampaiannya itu meruntuhkan hati saya. Dokter yang kedua sama, di rumah sakit yang cukup bagus, peralatan medis juga bagus dan pinter juga, semua sama-sama ginekolog ya saudara. Tapi dokter yang kedua itu kata-katanya spot saya. Dia kutip firman, kalau saudara tanya Kristen, sama-sama Kristennya. Dokter pertama Kristen, dokter kedua juga Kristen. Tapi dokter kedua itu punya perbendaharaan kata-kata firman Allah yang menguatkan. Fokus sama Tuhan Yesus ya Bu. Fokus sama Tuhan Yesus. Ibu terima kan apa? Kehamilan ini mujizat, pasti mujizat Tuhan terjadi. Mulai hari itu saya ucapkan firman Allah berdaulat atas hidup saya. Firman Allah berdaulat atas hidup saya. Saya ingat Pak Tim sempat telepon dan bilang gini, ini sudah ditahan Tuhan sekian tahun. Kalau Tuhan kasih sekarang, itu memang anugerah buat kalian. Jadi jangan batalkan dengan keraguan, kekhawatiran. Itu saya tangkap, saya perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berdaulat atas hidup kami. Saya perkatakan, Pak Haryo tiap pagi kita sudah dapat nama dari Tuhan. Jeremy, firman Tuhan berdaulat atasmu. Kamu hidup nak, kamu bisa mengalahkan Miom. Dan kalau dia sampai usia 17 tahun, that's so grace. Itu anugerah. Itu firman Tuhan yang berdaulat atas dia. Saya sengaja kutip ketemu dengan teman yang lahirnya bareng, ya, persalinan bareng gitu ya saudara. Itu menjadi satu tanda luar biasa. Memang itu anugerah dari Tuhan. Ya, saya lihat Jovan juga anaknya sehat banget ya. Jovan anaknya sehat banget, kakaknya udah kuliah di TB, dia anak kedua saudara ya. Nah seperti itu. Nah Jovannya sekelas sama Jeremy, seumuran, lahirnya bareng, jamnya mungkin selisih dikit aja ya. Kita sekarang belajar tentang kedaulatan firman Tuhan atau kekuatan firman Tuhan. Jadi teman-teman, apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara hadapi, teman-teman hadapi, jangan terbawa dengan situasi itu. Firman Tuhan katakan tetap berdaulat atasmu. Karena dia kekuatan Allah sendiri. Nah, kita lihat dulu dalam Ibrani 4 ayat 12. Ada beberapa kata-kata yang nggak sama dengan Alkitab Bapak Saudara, karena saya pakai yang TB2. Ya saudara ya. Firman Tuhan tuh sesuatu banget, cintai gitu firman Tuhan. Karena ini perkataan Allah sendiri. Di dalam firman Tuhan memang ada histori, ada sejarah.
Tapi firman Tuhan bukan sejarah, tapi perkataan Allah. Oleh karena itu cintai firman Tuhan, baca setiap hari dan biar berdaulat atas hidup kita. Filipi 4 ayat 12-13, yuk baca sama-sama. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu yang telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Baca di sini, firman Allah hidup dan kuat. Katakan bersama saya, firman Allah hidup dan kuat, hidup dan kuat. Dan itu Anda miliki dan Anda bisa ucapkan setiap hari. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kalau firman itu menjadi milik Bapak Ibu Saudara, saat ini ucapkan, perkatakan, biar kuasa itu terjadi dalam hidup kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu hidup dan kuat. Artinya apa? Firman Tuhan itu berkarya dan bekerja dalam kehidupan manusia. Amin. Firman Tuhan itu berkarya dan bekerja dalam kehidupan manusia. Saya banyak mengalami hal itu. Saya banyak mengalami hal itu. Kalau ada tantangan, ada satu pergumulan, ada masalah, saya nggak lari kemana, saya cari firman-Nya berkata apa tentang hal ini. Dan saya temukan firman-Nya berkata dengan kuat di dalam roh saya. Saya mulai deklarasi, saya ucapkan, saya doakan. Saudara, firman Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Amin. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Cintai firman Tuhan. Nah, apa saja sih kekuatan yang dilakukan oleh firman Tuhan? Tentunya banyak, tapi saya akan ngikutin waktu. Kita lihat di sini secukupnya. Oke, yang pertama, apa? Baca sama-sama, satu. Menjadikan kita baru. Katakan bersama saya, baru. Ya. Menjadikan kita baru. Dulu kita orang berdosa. Dulu kita orang gak kenal Tuhan. Tapi waktu kita mendengar firman Allah, kita bisa dihidupkan, kita dijadikan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini, mari baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ada seorang ibu dengan latar belakang garis keturunannya itu kejawen yang menyembah berhala gitu ya, seperti itu. Bahkan saya pernah diajak ke vilanya itu ya penuh dengan gitu, hati saya merasakan, roh saya merasakan ya seperti itu. Karena itu villa keluarga dari eyangnya gitu ya, jadi seperti itu. Hati saya merasakan itu, tapi dia bilang, tapi aku kan sudah dilepaskan dari kutuk itu Kak, aku sudah didoakan gitu ya, aku sudah didoakan, diputuskan. Nah satu kali saya orang tahu dia bilang gini, aku kemarin seperti kerasukan lagi katanya gitu, seperti jadi kadang-kadang seperti ngigo, seperti kerasukan gitu ya, seperti kerasukan lagi Kak. Padahal aku kan sudah didoakan pelepasan. Saya bilang gini, jangan buka celah. Memang sedikit buka celah dia. Dia buka celah, baru konfrontasi dengan seseorang begitu ya. Jadi itu celah buat dia. Nah kemudian, wah aku takut Kak, aku takut sampai itu. Itu aku bisa melihat roh-roh jahat kembali. Terus kemudian aku bisa melihat mereka bergelantungan, pokoknya sesuatu yang mengerikan buat dia gitu ya, sampai dia gitu ya ketakutan gitu. Mulai kalau sudah dilepaskan
Bisa gitu lagi ya, kalau buka celah ya bisa lagi, pelepasan sekali, tapi selebihnya kita harus mendisiplin diri, saya bilang gitu, mendisiplin diri, ya saudara, mendisiplin diri dan katakan, declare firman Tuhan ini, aku ciptaan baru di dalam Tuhan, aku ciptaan baru di dalam Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berapa sering ada banyak anak Tuhan, kayaknya doaku nggak dengarkan oleh Tuhan tuh karena aku punya masa lalu begini. Lah kamu sudah diampuni, kamu sekarang sudah melayani, masih ingat-ingat itu. Saya bilang itu udah, katakan, jangan mau diintimidasi iblis, kan katakan aku ciptaan baru di dalam Kristus. Tidak peduli apa masa lalu kita, di dalam Tuhan kita adalah ciptaan baru. Oleh karena itu datang merendahkan diri, Tuhan mengampuni. Kalau perlu dilayani dengan pelayanan itu pelepasan boleh ya. Lalu dilayani dengan pelepasan, datanglah kepada hamba Tuhan, datanglah kepada kami, dan kita akan sama-sama declare di dalam Kristus Anda sudah jadi ciptaan baru. Apakah di dalam Alkitab ada? Oh, banyak sekali. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh seperti ini. Contohnya siapa? Enggak jauh-jauh, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu waduh, dia itu ahli Taurat, dia memusuhi orang Kristen, ya. Dia sangat benci kepada orang Kristen karena dianggap mau membatalkan hukum Taurat Yahudi. Jadi dia sangat benci, dia membenci kekristenan. Tapi pada saat dia mengalami perjumpaan pribadi, encounter, oleh karena itu terus doakan everyone mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang beracara di akhir zaman ini, kita hanya tinggal percaya, berdoa, melakukan bagian kita, menceritakan kebaikan Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja. Waktu Rasul Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik, di tengah jalan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan orang yang sudah membawa surat untuk mau memenjarakan orang-orang Kristen ini, akhirnya berbalik arah 180 derajat. Pada saat dia berbalik arah, dia bertobat, dia jadi penginjil. Apakah ada orang-orang yang mencela dia? Banyak. Bukankah itu dia Paulus yang begini, yang begini? Tapi Paulus mengatakan, 2 Korintus 5:17 tadi, aku ciptaan baru di dalam Kristus, aku ciptaan baru. Dan hari ini kita dengar dia adalah rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, memberitakan Injil. Jadi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Sakeus itu waduh representatif dengan zaman ini kali ya. Sakeus sangat representatif dengan zaman ini, hari-hari ini ya saudara ya. Tapi yang model begini ternyata juga bisa diubah oleh Tuhan. Katakan bersama saya, yang model begini bisa diubah oleh Tuhan. Ayo dengan iman Indonesia dikasih Tuhan. Yang model begini pun diubah oleh Tuhan. Betul? Jangan ragu-ragu. Sakeus seperti itu. Sampai dia, Tuhan, aku mau berikan semua hartaku. Aku akan bagi-bagikan kepada orang miskin. Kadang-kadang kita harus sudah baca berita, Tuhan tolong Indonesia, kan gitu kan saudara ya. Tapi ternyata yang model begini gitu ya, itu juga Tuhan bisa ubah. Firman Tuhan bisa berdaulat atas dia, diubah Sakeus. Kemudian yang ketiga, model yang ketiga loh. Sering dengar pelakor lah, apalah. Kalau suaminya udah 5 itu keterlaluan. Suaminya siapa aja yang dibawa. Halo? Yang model begini pun Tuhan bisa rubah. Karena firman Tuhan berdaulat. Tahu ceritanya wanita Samaria kan? Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, kekuatan firman Tuhan itu apa? Baca bersama saya. Menyembuhkan kita dari sakit. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan begini, baca sama-sama. Akan tetapi dia, ini merujuk pada Tuhan Yesus ya, nubuatan buat Tuhan Yesus. Ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera, bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ini firman Tuhan. Masuk akal? Enggak masuk akal.
Kalau saudara lihat channel-channel tentang kesehatan atau dokter, nggak ada bilur-bilur menyembuhkan, nggak ada. Pola hidup sehat ya, makan sehat, jangan mager, gitu kan? Olahraga, ya itu oke, itu natural. Tapi ada satu bagian firman Tuhan yang nggak dimiliki oleh dunia ini. Bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita. Aneh kan? Nggak masuk akal, tapi berdaulat atas hidup kita. Waktu kita percaya, waktu kita declare. Saya sangat mengalami ini. Kami sangat mengalami ini. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ada lagu lama, lagu Pentakosta kuno, bilurnya, tahu itu? Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus ditolong. Semua sakit loh kata pujian ini. Pusing gimana? Diare? DPD? Ya. CE? Sembuh. Jangan ragu-ragu, semua. Firman Tuhan berdaulat atas hidup kita. 1 Petrus 2:24 menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Baca lagi sama-sama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Amin. Contohnya ibu mertua Petrus sembuh dari demam. Oh ternyata demam pun Tuhan juga sanggup sembuhkan ya. Kalau ini wanita sakit pendarahan 12 tahun juga disembuhkan. Orang lumpuh bisa berjalan di gerbang bait suci waktu ketemu Petrus dan Yohanes. Emas perak gak ada padaku, kata Petrus dan Yohanes. Tapi dalam nama Yesus berjalan langkah. Berjalan, saudara, berdoa, sepakat. Kita akan beritakan tentang ini nanti di IKI, ibadah kesembuhan ilahi. Saudara, waktu kita mengadakan yang lalu, itu ada, saya sebutkan aja nggak apa-apa ya, karena ini berita baik. Abangnya Bang Panca, ya, abangnya Bang Panca itu datang di kursi roda. Sorry, Bang Pasca, salah. Sampaikan maaf ke Pak Panca. Sorry, Bang Pasca pemain bass itu ya, saudara ya. Bang Pasca, ya, abangnya Bang Pasca datang di kursi roda, dia kena stroke dia, saudara. Tapi saudara, waktu didoakan bisa berjalan kembali, sekarang bekerja dan berjalan biasa udah. Ya itu kemuliaan buat nama Tuhan ya, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ayo kita terus percaya, mujizat-mujizat yang kreatif akan Tuhan kerjakan. Kalau kita lebih percaya pada firman Tuhan daripada situasi yang ada. Kalau lihat begini, ya masih sakit. Firman Tuhan berdaulat, ya masih sakit kan gitu secara manusia. Ya, secara kalau waktu kita ikut jadi tim pendoanya HMC, wah itu deg-degan ya kadang-kadang kok belum sembuh ya, tapi kita harus perkatakan disembuhkan oleh Tuhan. Seperti itu kita tuntun, kita bantu dia berdiri dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dengan imannya, dengan firman Tuhan yang berdaulat atas hidupnya, orang itu bisa jalan dan lari. Oke. Nah yang ketiga, firman Tuhan apa kekuatannya? Memberi kita sukacita dan pengharapan. Sekali lagi ucapkan bersama saya, memberi kita sukacita dan pengharapan. Toleh kanan kiri, teman-teman saudara sukacita nggak wajahnya? Halo, suntuk, atau aduh dompetnya masih kering, nggak ada penghuninya nih dompet kak. Masa bisa sukacita? Saya mau kasih tahu ya, sukacita itu penting, sangat penting. Sangat penting, sukacita itu penting. The joy of the Lord is our strength, kata Nehemia. Ucapkan itu, sukacita dari Tuhan itu kekuatanku. Sekarang aduh orang-orang sekarang kadang baper melo. Ya saudara, saya mendengar ada mahasiswi tahu-tahu
bunuh diri, baru diputus pacarnya dan sebagainya. Aduh gampang banget. Itu masuk neraka loh orang bunuh diri itu. Jadi nggak main-main, kita mesti patahkan. Kasih tahu mereka ada sukacita di dalam Tuhan. Walaupun masalah belum selesai, tapi firman Tuhan aku percaya berdaulat atas hidupku. Sehingga aku nggak mau kehilangan sukacita. Gitu ya. Kalau Dr. Hans Sandra, saudara selalu mengatakan begini. Sukacita, nyanyi, jangan mager, Anda panjang umur. Selalu katakan begitu. Nah, saudara, kita lihat dulu yuk Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat itu maksudnya firman Tuhan ya. Menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa. Jadi jiwanya jangan gundah gulana. Oleh karena itu baca firman Tuhan. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar. Titah itu kan firman juga maksudnya ya. Sama-sama menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Matanya sayu atau bercahaya? Lihat matanya kanan kiri ya. Walaupun ada masalah udahlah gitu loh ya. Kita harus percaya firman Tuhan gitu ya. Kita harus ya. Ya seperti itu. Ada ayat yang lebih luar biasa lagi sama-sama yuk. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya saudara ya. Oleh karena itu gembiralah, bergembiralah karena Tuhan gitu ya. Nah, itu harus dinyanyikan. Waktu saya pelayanan di Caritas di Oma Breda itu saya Panti Breda bersama anak saya Ruben baru tanggal 7 kemarin. Kita ajak mereka nyanyi hati yang gembira adalah obat. Itu kan lagu itu kan kurang, mesti ditambahi yang manjur gitu. Karena firman Tuhan bilang manjur, obat yang manjur. Ucapkan bersama saya, obat yang manjur. Ya. Itu nggak boleh lepas, obat yang manjur. Kalau kita lihat banyak sekali penelitian, saudara, mengatakan seseorang yang hatinya gembira walaupun tadinya dia sakit, Tuhan itu bisa pulihkan. Tuhan bisa pulihkan. Oleh karena itu jangan kehilangan sukacita. Caranya cintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi dikatakan memberi harapan. Bukan jalan buntu. Firman Tuhan memberi harapan. Dan izinkan firman Tuhan berdaulat atas hidup kita. Amin. Ya saudara, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saya sudah bolak-balik cerita bagaimana eyang saya ya, bukan eyang Jeremy. Dia pernah sedih banget karena anak nomor satunya dipanggil Tuhan kena malaria. Kakak dari ayah saya. Dan dia sangat down, sangat sedih ya, seperti itu. Sampai nggak mau makan, sampai kesehatannya merosot. Satu kali datang seorang hamba Tuhan, Oma, dan sebut nama eyang saya, kakek saya. Kalau kamu terus begini, Tuhan bilang kamu segera pulang nyusul anakmu. Awalnya gini, ya wes enggak apa-apa lah. Ya tapi adik-adiknya gimana? Waktu itu ayah saya masih remaja, masih kecil. Tante saya yang di Jogja juga masih remaja. Adik-adiknya gimana kalau kamu tinggal? Kamu harus kembalikan sukacita yang daripada Tuhan. Dia sudah Tuhan izinkan dipanggil dan dia bersama Tuhan Yesus. Habis itu seperti Daud kemudian kembali berurap. Eyang saya mulai ganti bajunya. Jadi baju yang wangi ya, mulai mau makan sama nenek saya dikasih kopi minum, tadinya kakak mau ya, minum kopi, makan dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, yang saya dipanggil Tuhan umur 88 karena ada sukacita ilahi. Kalau kita lihat foto-foto lama anak saya Jeremy suka ini, mah ini yang sudah sepuh banget, rambutnya masih putih di dekat mama, tapi yang Chris masih
anak pemuda ini siapa? Ini Eyang Suradi, eyangnya mama. Sukacita membuat dia bangkit kembali. Kalau dia tetap di dalam kesedihan itu, ya saudara ya merosot kesehatannya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Paulus dan Silas di dalam penjara bergembira memuji Tuhan. Ya, kemudian mujizat terjadi. Ini penjara zaman dulu tuh bayangkan kayak gini, kakinya dipasung, kurang jelas ya, keitaman. Kakinya dipasung, nah seperti itu. Mereka bukan penjahat, mereka memberitakan Injil. Jadi ya seperti ini. Tapi waktu mereka memuji Tuhan dikatakan pasungnya ini lepas, kemudian pintu-pintu penjara terbuka, mujizat terjadi sampai kepala penjara yang bernama kepala penjara di Filipi itu, di kota Filipi ya. Nggak disebutkan namanya ya kepala penjara itu ya. Kepala penjara di Filipi dikatakan itu bertobat dan Rasul Paulus bilang engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ayo bergembira, nyanyikan aja pujian. Hari Kamis lalu di WBI kita ngomongin kalau kita lagi mau sedih mau gini, puter aja Praise the Lord, oh my soul. Tonton itu siapa? Brandon Lake. Terus kemudian Chris Brown, mereka putar-putar rambutnya unik, sukacitanya akan menular pada kita, hadirat Tuhan ada. Ya putar aja kencang-kencang kita nyanyi memuji Tuhan, ya sukacita ilahi turun. Nah yang terakhir, sama-sama firman Tuhan akan memberikan tuntunan kepada kita. Teman-teman semua, ayatnya jelas. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan begini, baca sama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau ada tinggal di kota, gak akan tahu kegelapan itu bagaimana. Karena saya orang kampung, saya tahu ya. Saya tahu kegelapan banget di kampung itu. Saya lihat langit kalau malam hari, wah bintang-bintang jelas banget. Tapi kenapa di sini enggak ya? Kan gitu ya saudara. Di sini enggak, lihat bintang-bintang rasanya enggak jelas. Tapi kalau di kampung ya, di rumah kami, waduh kelihatan banget gitu ya, seperti itu. Saudara, orang di desa itu bawa senter. Walaupun sudah ada listrik, mereka tetap itu lakukan itu, bawa senter, ya, nyenterin itu jalan. Itu senter, lampu senter itu sesuatu pelita. Kalau nggak ada itu juga gelap, jalanan gelap. Pak Aryo sering cerita kepada saya karena ibunya seorang perawat bidan ya. Itu malam itu kadang-kadang ada orang. Zaman dulu dokter masih jarang, orang panggil ya, ini tolong anak sakit gitu, itu malam hari. Dan Pak Aryo kadang-kadang diajak ya ikut itu dan bawa lampu senter. Kalau di jalan papasan orang saling menyapa, itu ibu siapa ya, kan nyebutkan namanya, ibu ini oh ya pasti mau ke pasien. Kalau di kampung kan seperti itu, sesuatu lampu itu. Hari-hari ini Pastor Niko bilang saat ini Tuhan sedang membawa kita di jalan yang belum pernah kita lalui. Artinya apa? Ingat waktu Pastor Niko tahun 2019 bilang kita masuk di dimensi yang baru. Saudara tahu kita seperti ini. Nah sekarang kita sedang dibawa Tuhan di jalan yang belum pernah kita lalui. Kata pesan ini. Artinya hal-hal yang di depan sana kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu. Seperti malam gelap kita butuh pelita tadi. Oleh karena itu kita butuh firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak ngerti next year apa yang akan terjadi. Tapi biar izinkan firman Tuhan berdaulat atas hidup kita. Amin. Kita jangan terbawa situasi, wah iya semakin inflasi, oh iya daya beli turun, oh iya begini perekonomian begini. Udah pandang firman Tuhan, bilang aja gue kagak ngerti ekonomi yang gitu-gitu, gue ngertinya Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaannya di dalam Yesus Tuhan. Walaupun saudara-saudara ahli ekonomi atau sarjana ekonomi pura-pura kagak tahu aja, udah percaya firman Tuhan aja gitu loh. Ya.
Itu dengan bahasa saya seperti itu supaya kita lebih ngeh lagi gitu loh. Di sini saya tahu banyak yang S1 ekonomi ya, banyak saudara, tapi kita harus ngerti hari ini. Yuk kita lihat Yosua 3 ayat 4. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Jalan yang belum pernah kita lalui, kita harus lihat ada tabut Allah menuntun kita. Supaya kelihatan, ya jangan terlalu dekat. Saudara-saudara, kalau pernah kan ada cerita anak-anak kecil ngelihat gajah pada mendekat semua. Oh gajah itu ternyata seperti tembok. Oh gajah itu kayak tali, kagak tahu karena terlalu dekat. Mesti lihatnya dari jarak yang cukup jelas. Oh gajah seperti itu. Demikian juga tabut Allah, kita terlalu dekat enggak? Ya. Jadi memang harus ada yang menuntun. Nah, sekarang apa yang kita lakukan di jalan yang belum pernah kita lalui? 1, tetap percaya kepada Tuhan. 2, tetap mengandalkan Tuhan. 3, taat akan pimpinan Roh Kudus. Ini Anda lakukan. Ayo kita tetap percaya firman Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ayo kita naikkan pujian tadi sekali lagi. Tuhan baik. Haleluya, izinkan yang berdaulat atas hidupmu firman Allah, bukan itu medsos ya, bukan dongeng-dongeng, bukan cerita teman-teman ya. Kalau ngumpul-ngumpul lebih baik sisipkan firman Tuhan, berjanji ini kok gitu loh saudara ya. Firman Tuhan ngomongnya seperti ini gitu ya. Firman Tuhan bilang seperti ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sebaik. Siapa yang mau mengasihi firman Tuhan, lambaikan tangannya. Kasihi, baca, declare tiap hari. Dia akan berdaulat atas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu hatimu
bersikap berdoa. Mari deklarasi bersama saya. Ucapkan bersama saya deklarasi. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya firman-Mu berdaulat atas hidup kami. Firman-Mu punya kekuatan untuk memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, berkat yang melimpah. Firman-Mu sanggup menuntun kami. Di saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Bahkan pada saat Tuhan membawa kami di jalan yang belum pernah kami lalui, Firman-Mu menuntun kami. Firman-Mu memberi kemenangan. Kami cintakan Firman-Mu. Kami baca Firman-Mu. Kami renungkan Firman-Mu. Biar Firman-Mu berdaulat atas hidup kami. Biar Firman-Mu berdaulat atas keluarga kami. Kami mengalami Engkau secara pribadi melalui Firman-Mu. Haleluya. Firman Tuhan itu kebenaran dan kuat. Amin. Haleluya. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan khusus. Kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami memberikan dengan sukacita. Dan Firman-Mu berkata, Engkau memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu menabur. Haleluya. Kita buat iblis gemetar. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Waksana namanya, nama Yesus, berikan salam. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Silakan duduk. Saya akan berikan beberapa pengumuman. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan ibadah kesembuhan ilahi akan dilaksanakan bulan depan,
ya, bulan depan tanggal 27 Oktober jam 4 sore, saudara ya. Itu adalah ibadah selain kesembuhan ilahi, itu adalah ibadah ulang tahun gereja kita. Amin. Ya, tanggal 27 Oktober, Bapak Saudara ya. Jam 4 sore. Tempatnya bukan di sini, tetapi di restoran Fat di situ di depan, Saudara ya. Haleluya, lantai 2. Lalu Bapak Saudara, hari Selasa, Kamis dan Sabtu tetap ada doa pagi, dan hari Rabu kita akan ada doa Watchtower, Miracle Watchtower hari Rabu jam 7:30 malam. Hari Kamis ada ibadah wanita, dan Jumat ada ibadah atau Azusa Prayer Tower jam 5 sampai jam 6 sore. Minggu depan ibadah akan dilayani oleh Ibu Priscilla Airin di IR yang kedua, ibadah raya yang kedua. Amin, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Lalu Natal kita, ibadah Natal itu tanggal 13, 14, 15 Desember. Kita garis merah ya Saudara, tanggal 13, 14, 15 Desember. Jangan kemana-mana, kecuali Anda diundang Pak Prabowo nanti Saudara ya. Untuk rapat di Istana Presiden, ya bolehlah tanggal 14-nya. Haleluya. Oke, tetap semangat. Mari kita tetap berdoa, semangat melayani Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku. Doa sama silakan majukan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Selama haleluya. Engkau yang layak disembah dan dipuji. Hanya Engkau Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mulia. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersepakat hati berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Bumi pertiwi Indonesia Bapa, Engkau kasihi. Mari Tuhan melihat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia, Engkau berdaulat atas Indonesia Tuhan. Kasihi bangsa ini Tuhan. Penuhi dengan hati yang mengasihi Engkau, roh takut akan Engkau. Bangsa ini diberkati, bangsa ini diberkati.
Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Diberkatilah mereka memerintah bangsa ini dengan sungguh-sungguh ada roh takut akan Engkau. Dan boleh berdaulat Tuhan, semua peraturan dikeluarkan mensejahterakan rakyatnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jajaran kabinet Engkau menyertai, memberikan roh takut akan Engkau, sehingga kami boleh merasakan sukacita berada di tengah bangsa ini, boleh beribadah dengan damai sejahtera tanpa ada rasa ketakutan. Mari Tuhan terus benahi bangsa ini, terus kasihi bangsa ini. Kami mengasihi Engkau Tuhan, walaupun kami sedikit, terus kami panjatkan permohonan kami kepada Engkau. Tilik bangsa ini Tuhan, kasihi bangsa ini dan diberkatilah dari Sabang sampai Merauke, dan kami semua rakyat memperolehkan damai sejahtera. Dan juga Tuhan, Engkau menyertai senantiasa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Timotius Hardono, Insinyur Riko, Bapak Timotius Hardono dan wakilnya, juga Bapak Gembala kami yang kami kasih, Pak Haryo dan Ibu Marta. Tuhan, Engkau berikan visi misimu daripada Engkau, sehingga kami pun memperoleh kasih-Mu, memperoleh berkat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat di sini Tuhan, dengan segala beban berat yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyelesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau kasihi kami semua, karena kami terlebih juga mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk program gereja, kiranya Tuhan, baik itu IKI, baik itu Natal, Tuhan Engkau cukupkan dananya. Engkau beracara, Engkau berdaulat. Seperti firman-Mu, Engkau hidup, Engkau berdaulat atas kami. Kami yakini dan imani bahwa Engkau mencukupkan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Dan kami boleh merasakan Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami. Dan kami boleh merasakan Engkau hidup di dalam kami, dan karakter-Mu hidup di dalam kami. Kami menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan siap Tuhan untuk pulang membawa berkat jasmani, berkat rohani daripada Engkau, yang Engkau senantiasa berikan bagi kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau, meluputkan engkau daripada malapetaka dan kesakitan tidak menimpa engkau. Turunlah berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.